Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali ala sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya, baik yang di mancanegara maupun dalam negeri ya, atas waktu-waktu yang diluangkannya. Semoga kalian semua selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh terus dipotong-potong nggak karu-karuan baru kemudian diunggah ulang. Apalagi kalau diadu-adu jangan video lain. Kalau mau memang berkenan berniat menjadi EO ya jadi EO yang resmi aja. Bikin acara kamu yang menjadi EO-nya. Seperti diketemukan dengan siapa, di mana, tajuknya apa, kan enak. Jadi jangan videonya dipotong ini nggak tahu menau diketemukan jadi kacau. Ya. Oke, selanjutnya untuk kalian semua aku nggak bisa sebutkan satu persatu nama-nama kalian. Aku ucapkan beribu-ribu terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan aku juga mendoakan begitu, semoga kebaikan doanya tercurahkan bagi yang mendoakan. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita lanjutkan kajian kita hari ini, aku lihat kalender karena biasanya kalau nggak aku sampaikan di depan lupa. Jatuh pada hari Jumat Wage. Harinya Jumat, pasarannya tuh Wage ya. Kalender Jawa itu punya cara hitung tanggalan seperti itu. Jadi sekarang Jumat Wage. Bagi viewer terkasihku ya, yang di Ambon, di Makassar, di Kalimantan, di Medan, di Bandung, dan ada di Jogja ya, dimanapun kalian berada yang sudah paham, aku ingatkan jangan lupa nanti ya, hadirilah masjid-masjid di sekitarmu itu dipenuhi dengan kehadiranmu untuk sholat Jumat berjamaah. Dan jangan lupa, karena sama-sama diperintahkan baik Jumat maupun duhur, dan tidak ada satu dalil literasi pun yang mengatakan Jumat dan duhur bisa saling mensubstitusi ya. Kita pakai sedikit bahasa keren, mensubstitusi. Itu kalau anak eksak tahu, karena anak eksak itu biasanya kan familiar dengan matematika, ada teori substitusi ya. Kalau dalam perspektif pondok namanya rukso. Tidak ada ceritanya antara Jumat dan duhur itu bisa saling merukso ya, tidak ada. Kecuali Jumat dengan Idul Fitri atau Idul Adha itu bisa saling merukso. Karena apa? Karena mereka dalam satu kelompok, satu genre yang namanya itu sholat hari raya ya. Jadi kita punya 3 sholat hari raya, yaitu hari Jumat yang itu per pekan, Idul Fitri dan Idul Adha yang per tahun. Jadi mereka satu genre bisa saling merukso. Kalau dengan duhur jauh dong.
genrenya beda. Zuhur itu khamsa sholawatin, sholat 5 ya. Jadi nggak bisa saling merusak ya, nggak bisa saling mensubstitusi gitu. Maka sesuai dengan yang disampaikan surat An-Nisa 103 surat 4 itu ya, bahwa sholat adalah ibadah yang telah ditentukan waktunya ya. Maka tiap-tiap waktu ada sholatnya, tiap-tiap sholat ada waktunya, begitu ya. Kalau sampai ini juga batukmu orang ngerti ya kon goblok gitu ya, sudah nggak tahu bagaimana harus aku menjelaskan. Kalau mau cari dalil-dalil lain itu kamu itu goblok ya, jahil, bodoh, blow on. Karena apa? Metodologinya ini dulu. Karena ini kan belum terbantahkan apa yang aku sampaikan. Kamu lakonin dulu sambil nyari dalil yang bisa membantah apa yang aku sampaikan. Gitu metodologinya. Bukan ini kamu nggak bantah, tapi kamu masih mencari dalil-dalil pembenaran. Itu kan goblok namanya. Kamu mati nanti kamu ditanyain. Ya. Karena sudah sampai informasinya ke kamu. Ya. Kok nggak dilaksanakan? Kecuali belum sampai. Ya, aku sudah sampaikan ya. Oke. Itu sebagai pengingat ya untuk pewer-pewer terkasihku yang pakai celana, yang pakai rok nggak usah ya, yang pakai rok nggak usah. Dari sini aja kita bisa lihat loh ya, bagaimana bahwa sholat duhur itu lebih fundamental daripada sholat Jum'ah. Sholat Jum'ah itu yang pakai rok nggak wajib, sholat duhur itu wajib. Ini aja sudah beda nilainya. Jum'ah itu setelah Kanjeng Nabi hijrah 9 bulanan lah ya, baru turun perintah. Coba kalau batuknya itu dipikir untuk mikir gitu loh. Iya ya. Cewek-cewek itu nggak diperintahkan untuk sholat Jum'ah. Ya, tapi cowok diperintahkan untuk sholat Jum'ah. Sementara cewek cowok diperintahkan untuk sholat duhur. Dia nggak memandang gender, berarti kan bobotnya lebih tinggi sholat duhur. Ya, kalau bobotnya nggak sama, satu lebih tinggi satu lebih rendah, apakah bisa mensubstitusi? Kalau anak eksak ini harusnya ngerti, substitusi itu harus senilai, setara. Ojo batuk goblok dikandani pancetnya ya. Ini dulu kerjakan karena belum terbantahkan. Sama cari nanti dalil yang bisa membantah ini, baru kamu tinggalkan. Itu lanang kuwi ngono. Ojo dikandani gak iso membantah tapi ya. Jadi jangan kita jangan kita memberikan pernyataan untuk saudara-saudara kafir kita setelah dijelaskan argumentasinya clear Alkitabiah, tapi mereka tolak. Itu kamu komentari. Sementara kamu sendiri seperti itu. Sudah dikasih tahu argumentasinya ada, nggak asal ngomong, dalilnya ada, hadisnya ada. Terus masih kamu tolak. Mau cari alasan-alasan lain lagi. Apa bedanya? Jadi jangan memberikan pernyataan negatif terhadap kepada siapapun yang sifatnya keluar. Tapi yang negatif itu kamu sendiri juga pakai. Itu nggak begitu ya. Oke, untuk yang belum paham silahkan kerjakan saja sebatas yang kalian pahami, tetapi jangan lupa tetap belajar untuk mencari gimana ini duduk permasalahannya gitu ya. Jadi gue ngomong pada yang paham-paham aja, yang belum paham silahkan belajar dan lakukan sebatas apa yang kamu pahami, tetapi tetap belajar cari bagaimana informasinya tentang duhur dan Jum'ah ini ya. Oke. Tajuk kita kemarin ya itu sebentar, ini lari lagi videonya. Kita kemarin membahas julukan ya, julukan Al-Quran untuk manusia. Karena kita nanti akan lari ke kera ya. Jadi memang banyak sih julukan-julukan ya.
kalau dalam sebuah riwayatan kehidupan keseharian, Abu Hurairah itu julukan karena seneng kucing, Kanjeng Nabi kasih julukan Abu Hurairah. Sekarang ini Al-Quran ya, yang aku batasi hanya kepada ibadur rahman, terus keledai, terus kera ya, itu julukan. Sekarang seri yang keberapa ini? Bentar. Julukan Al-Quran. Julukan Al-Quran ya, untuk manusia. Yang saat ini sedang kita diskusikan adalah ibadur rahman. Ibadur rahman. Seri yang keberapa ini ya? Ini masuk seri yang ke-10B. Ya. Jadi kalau kamu cari julukan Al-Quran untuk manusia ibadur rahman seri ke-1, nggak ada. Nggak ada. Ini jadi lihatnya di playlist. Ini seri yang ke-10 dalam satu playlist. Cuman tajuknya dia sudah berubah. Gitu ya. Makanya ngaji di sini harus be continue. Waduh, kopinya masih panas. Oke, sebelum aku jelaskan, kita kemarin di ayat 63 ya, kita harus selesaikan sampai ayat yang ke-77 ya. Sebelum ke sana, aku bacakan dulu komen yang masuk sebagai bentuk apresiasiku untuk semua PW-PW terkasihku dimanapun kalian berada. Pertama untuk Kang Mas Surya Mandiri, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Like, komen masuk pertama. Izin ngaji dari Klaten Gus. Semoga sampean sekeluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih atas doa baiknya ya, dan begitu juga semoga doanya juga kembali kepada yang mendoakan. Salam Isra untuk semua yang ada di Klaten. Kemudian Kang Mas Irfan Al-Akbar masih menyimak gelar sebutan Al-Quran pada umatnya. Mantap. Masih dari Kelinci Jambi. Oke, matur nuwun, salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di proyek sana ya, dan semoga selalu dalam lindungan Gusti Allah Agung ya. Jadi ada zero accident. Kecelakaan itu harus dibikin 0. Jadi dulu kami anak teknik ya, ada namanya mata kuliah keselamatan kerja ya, karena proyek-proyek besar itu selalu memperhatikan keselamatan para pekerjanya gitu ya. Maka disebut mata kuliah keselamatan kerja, dalam artinya itu bagaimana dalam sebuah proyek itu accident itu harus dibikin 0 gitu ya. Oke, terima kasih Irfan Al-Akbar. Kita lanjutkan ke Rahani ya. Assalamualaikum Teh Rahani soleha kita ini ya. Pagi ini cerah sekali, minum kopi sama ngaji, mantep banget ya Tuan Guru. Salam Isra buat semuanya. Oke, atur nuhun atas 3 merah hatinya dalam salam Isra untuk semua saudara-saudaraku yang ada di Bandung. Kemudian setelah kita Gispati, alhamdulillah like 1, komen 2. Salam Isra Tuan Guru dan semua yang ngaji. Oke, terima kasih untuk 3 merah hatinya dan salam Isra semuanya untuk yang ada di Palu. Kemudian Bapak kita, Pak Lurah Tangerang, Bapak Ikhwan Tamin. Alhamdulillah izin nyimak Gus, salam Isra semoga cepat sembuh. Amin, amin, amin. Makasih Pak Ikhwan atas doa-doanya ya. Saya pernah mengalami kondisi di mana putraku kecelakaan ketika mau sekolah. Betapa pilunya, saya bisa ngedoain saja. Oke, terima kasih Pak. Semoga kameramen kita bisa segera sembuh ya. Apa namanya, jatuhnya itu kalau orang Jawa bilang delosor gitu loh
Jadi nyium aspal, sininya sama kakinya berat semua. Ya itu untuk pembelajaran dia lah ya. Karena kita sebatas bisa ngomongin, tapi bagaimanapun dia nanti yang akan merubah dirinya, belajar dari pengalaman. Semoga ini menjadi pengalaman baik bagi dia sehingga nggak lagi. Aku juga nggak tahu apakah dia yang nubruk, apa dia ditubruk. Ya intinya ini jadikan pelajaran gitu aja. Karena di jalan juga itu serba repot. Nanti kalau kita yang hati-hati, yang lain yang biayaan kata orang Jawa, yang sembarangan. Ya kita sudah hati-hati, nanti yang lain yang biayaan, yang sembarangan. Nah ini Gra itu nggak tahu apa dia apa lawannya yang biayaan juga gue nggak tahu, tapi intinya jadikan pelajaran. Karena begini, kita mau ngebut juga yang dikejar apa sih? Walaupun lambat yang ditunggu juga nggak ada. Cuman kan lambat itu ya bukan lambat-lambat amat lah ya. Lambat itu cenderung lebih mendekatkan kepada usaha untuk selalu perjalanan itu dalam kendali kita ya. Jadi kita mengendalikan sepeda motor, bukan sepeda motor mengendalikan kita. Eksiden itu ketika human tidak lagi bisa mengendalikan instrumennya gitu ya. Jadi misalkan ada pesawat, ini gue ingat penjelasan dari almarhum, semoga Gusti Allah merahmatinya. Bukan dari beliau. Dari pakar pesawat terbang lah, ya, tapi bukan dari Pak Habibie ya, tapi semoga Pak Habibie selalu dalam rahman rahimnya Gusti Allah Agung. Pak Habibie, kalau kalian naik pesawat ya, lihat sisi kanan, sisi kiri dan lihat sayapnya. Itu pesawatnya kalau ada yang sayapnya begini, ya, jadi nggak begini dia. Sayapnya begini, agak nekuk ke atas seperti orang nari begini, seperti gerakan silat ya, pukulannya begini ya, seperti nari juga begini, nggak begini. Itu yang merancang beliaunya, almarhum B.J. Habibie, Bapak Presiden kita yang keberapa ya, lupa gue. Yang semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Itu karya beliau itu dan dipakai oleh dunia. Jadi sebetulnya anak bangsa ini cukup cerdas. Beliau kan yang ngambil almarhum Pak Harto dari Jerman, ayo kita bangun negara kita. Ya. Beliau itu memang bukan politisi, teknokrat beliau. Sayangnya di negeri kita ini modelnya dibabat habis. Ya. Makanya pertanggungjawaban Pak Habibie kan nggak diterima sama Golkar, akhirnya tersisih, terlempar dari bursa pemilihan presiden berikutnya. Itu politik, itu jahatnya politik. Lalu kalau nggak senang sama Pak Harto kan ya kan tidak semuanya jelek. Kenapa yang jelek ditinggal, yang bagus diambil? Bagaimanapun Pak Habibie ada plus minusnya ya, kita tahu. Timur lepas, itu kita tahu. Tapi ada plusnya juga. Dalam bidang ekonomi saat itu dolar bisa ditekan, nggak melaju kencang seperti sekarang. Sekarang nggak tahu berapa, Rp1 15.000 ya, atau berapa gitu. $1 15.000 atau berapa, atau naik turun nggak tahu gue. Taruhlah $1 itu 15.000, berarti harga satu nyawa orang Amerika setara dengan 15.000 nyawa orang Indonesia. Astagfirullahaladzim. Begitu tidak merdekanya kita dalam hal ekonomi. Ya, bayangkan 1 banding 15.000. Dan itu pada zaman Pak Habibie, beliau itulah kehebatan orang teknik ya. Beliau bukan ekonom, tapi kan semua bisa dilihat dari gejala-gejalanya. Ditekan itu dolar. Itu kebaikannya. Yang kemudian tapol-tapol itu dilepas ya. Nah, kenapa itu tidak menjadi perhitungan, akhirnya dibabat habis. Akhirnya Nurtanio yang pabrik pesawat jadi pabrik panci. Coba. Nggak berhasil kan? Nah gitu, itu Ibadur Rahman nggak gitu itu. Kelakuan-kelakuan politisi bejat seperti itu Ibadur Rahman nggak itu. Kita sudah punya pesawat, pabriknya bagus,
didanai oleh Orde Baru dengan dana yang bukan sepeser dua peser. Semua para ahlinya, tenaga ahli, anak-anak bangsa, tiba-tiba karena pertarungan politik Pak Harto jatuh, maka itu pun dijatuhkan, bubar semua. Makanya pada salah satu berita RRI ada DPR komisi berapa gitu studi banding ke Brasil. Ya, ke Brasil, ke pabrik pesawat terbang. Mereka heran, loh kok kamu bisa ngomong Indonesia? Lah saya memang orang Indonesia Pak. Terus kenapa bisa ke sini? Lah saya di sana mau kerja apa? Pabriknya sudah ditutup Nurtanio. Sekarang ya saya cari makan, cari hidup di negeri orang. Bayangkan itu. Anak bangsa kita justru dimanfaatkan oleh bangsa lain, yaitu Brasil. Itu karyawan-karyawan Nurtanio banyak yang keluar semua. Lah di sini mau makan apa? Kalau pabriknya sudah tutup. Pabrik pesawat jadi pabrik panci. Gitu kok. Mau memandang jelek semua. Pokoknya yang Orde Baru jelek gitu. Goblok gue. Soal ada yang jelek kita bilang jelek, yang bagus kita bilang bagus. Mempertahankan Nurtanio aja nggak betos kok. Jangankan bikin, mempertahankan yang sudah dibikin oleh Pak Harto dan Pak Habibie. Coba itu pertahankan. Bisa. Nggak entos ya, goblok. Bismillahirrahmanirrahim. Seharusnya kan yang jelek-jelek kita buang, yang bagus-bagus kita rawat. Sebagai anak bangsa kita bangga. Walaupun kita belum bisa menciptakan, gue nanti pakai diksi menciptakan nanti gawat lagi. Enggak, gue apa namanya? Tapi satu saat nanti gue akan menjelaskan tentang holak ya, terutama tentang bagaimana ketika Kanjeng Nabi Isa menciptakan burung itu gimana pemahamannya ya. Walaupun anak-anak bangsa kita belum bisa memproduksi pesawat tempur pada saat itu kan masih pesawat apa ya, pesawat angkut aja lah ya, pesawat bisnis, pesawat terbang, bukan pesawat militer. Tapi kan itu sudah lumayan lah. Kalau terus berkembang, terus kita bikin bisa pesawat tempur, kan kita nggak ketergantungan oleh Amerika secara militer. Sekarang kita mau perang sama Amerika, nggak usah perang, di embargo aja. Apa nih jenenge gue? Di embargo alat peralatannya itu, ya onderdil-onderdilnya modar, orang iso terbang. Ya, itu yang jadinya kita kok begitu sih ya. Seharusnya kan bagaimana kita mengambil yang bagus kita pertahankan, kita tinggalkan yang jelek. Itulah perlunya kita mengkaji, dan saat ini Ibadur Rahman. Kalau semua Ibadur Rahman nggak begitu bos, gitu. Gue dulu paling berharap apa yang terjadi di Timur Timur itu mengulangi yang terjadi di Queens atau Queensland, ada di daerah Kanada. Hampir sama ceritanya. Queensland itu Queen atau Queensland, nanti coba itu gue baca tahun 91 sih. Bukan 91. Reformasi kan 98, setelah reformasi. Tapi nggak tahu juga ya, apa setelah atau sebelum reformasi ya. Gue baca tentang Queens atau Queensland gitu, lupa gue. Itu di daerah Kanada sana, sama kasusnya. Dia meminta jeda pendapat, memisahkan diri, ya sudah, baik-baik. Ya sudah, kita bisa baik-baik ya. Kalau kita kan sedikit ada insiden itu ya, sampai ke pengadilan HAM. Padahal mana yang melanggar, mana yang enggak juga enggak jelas. Itu semua by design itu. Nah, Amerika aja kok HAM apa. Kalau dia berpegang HAM, kenapa dia melakukan kejahatan pakai tangannya Israel di Palestina? Makanya benar kata Bilung, kebenaran itu ada pada tangan penguasa. Karena dia berkuasa, jadi seolah-olah dia benar aja. PBB bungkam itu. Ya, jadi Queens ini berpisah baik-baik dari Kanada. Setelah berpisah, dia merasakan ternyata nggak enak sendiri ini ya. Bagaimana mengatur ekonomi, mengatur keamanan, pertahanan segala macam. Sudah enak, nggak enak hidup sendiri gitu. Akhirnya dia gabung lagi ya menjadi
provinsi kesekian dari Kanada. Harapan gue dulu, idola gue dulu itu Yuriko Guterres. Gue sangat demen sama Yuriko Guterres ya. Dia berjuang untuk merah putih ya. Harapan gue Timur Timur begitu. Setelah dia pisah, oh ternyata berpisah itu juga nggak enak ya. Karena membangun negara itu juga nggak gampang ya. Berbicara politik, berbicara ekonomi, pertahanan, keamanan, tenaga kerja. Sudahlah. Ternyata enak waktu kita gabung dengan Indonesia, terus gabung lagi. Harapan gue seperti itu. Tapi ternyata setelah pisah, ya reformasi ini tidak seperti yang diharapkan. Nah, bagaimana mereka mau gabung? Itulah efek karena kita tidak berusaha menjadi ibadur rahman. Kalau pelaku-pelaku politik kita, rakyat-rakyat kita ibadur rahman, insya Allah lebih tertata, lebih bagus ya. Begitu. Nah, tentang Graito ya juga begitu ya, dia biar belajar dari pengalaman supaya nanti aku nggak usah, orang diomongin itu kan, ingat waktu diomongin nanti di jalan juga nggak tahu ingat atau enggak ya. Dia belajar dari pengalaman, jangan lagi terulang gitu ya. Begitu juga kasus Nurtanio itu, kita jadikan pelajaran jangan lagi terulang. Tapi kita lihat keadaan masih belum juga menuju baik ya. Oke, itu Pak Iwan Tamin, terima kasih atas doanya ya. Terima kasih ya. Kemudian ke Kang Sahran Gipari, menyimak setelah lohor ke walau mendung cuaca gerah berkeringat. Oke, kita lanjutkan Pak Abdul Muluk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari sedang dinyimak Gus, semoga keluarga di Batu selalu diberikan kesehatan yang prima dan rezeki yang berkah, serta salam Isra untuk seluruh saudara di channel kajian ini. Oke, terima kasih Pak Abdul Muluk, lurah kita dari Serdang, dan salam Isra untuk semua saudaraku yang di Deli Serdang. Kemudian Rizal Muhammad, ini nama baru ya. Nyimak sambil nyeruput teh hangat, salam dari Jombang Gus. Jombangnya mana? Maybe sometime kita bisa ketemu. Tapi sekarang aku jangan ke Jombang karena alhamdulillah Arimatea kan dapat wakop tanah dan cukup luas ya. Sekitar 500-an meter ada rumahnya. Dan itu nggak tahu kalau dirupiahkan berapa karena di tengah kota ya. Yang di sini saja itu rata-rata tanah sudah 2 jutaan. Itu di tengah kota Jombang. Terus yang sebelah ke sana dekat dengan GKJW. GKJW-nya Gereja Kristen Jawi-nya besar. Dulu rencana Arimatea itu mau dijadikan itu menjadi bukan masjid, supaya multifungsi Islamic Center. Ya. Mau kita bikin Islamic Center ya. Cuman terkendalanya begini. Di sana itu tidak ada cabang Arimatea. Gitu loh ya. Tidak ada cabang Arimatea. Kemudian dengan begitu SDM kita tidak ada. Akhirnya kita serahkan kepada Muhammadiyah, dan alhamdulillah kan gue upload juga kan itu kan. Ketika serah terima kepada lembaga dakwah Muhammadiyah ya. Karena menurut kami Muhammadiyah lebih mumpuni ya dalam hal pendanaan dan segala macamnya nanti ya. Karena membangun itu juga perlu menghimpun dana toh gitu. Ya sudah, kita percaya sama Muhammadiyah, kita berikan, kita serah terima MOU. Oke. Sekarang gue nggak tahu udah sampai di mana ya. Kalau dulu gue sering ke Jombang ya. Jombang ini tempatnya orang-orang pinter ya. Coba kita lihat satu persatu ya. Ada Cak Nun ya. Ada Cak Nur. Cak Nun, Cak Nur ya. Kalau Cak Mat itu ya guru Al-Qur'an gue. Cak Ahmad ya. Cak Nun, Cak Nur, ada Gus Dur. Ini produk Jombang semua. Ludruk itu kesenian, kalau kami di Sumatera sana nyebutnya drama, sandiwara, kira-kira begitulah ya, sandiwara. Di sini ludruk itu bukan Surabaya punya loh. Itu Jombang punya. Nah, ini kalau anak-anak kita yang baru-baru, jangankan ludruk dari mana, ludruk kuwi apa itu burung kawan ro. Karena sudah kebanyakan main game tuh apa. Ya, itu dari Jombang. Nah, dulu aku sering ke Jombang Mas ya, tapi sekarang jarang setelah kita wakopkan itu
kita serahkan ke Muhammadiyah ya. Tapi ya siapa tahu suatu waktu aku ada acara ke Jombang kita bisa ketemu. Ya, nggak tahu di mana Jombangnya Mas Rizal Muhammad. Intinya Jombang tempatnya orang pinter lah gitu. Ya, kalau ini nggak tahu kamu viewer lama baru komentar atau viewer baru ya komentator baru. Kalau semuanya serba baru, pesan aku jangan keburu berkomentar yang sifatnya itu apa ya, mengkritik atau apa, bukan anti kritik sih ya. Boleh jadi kritik yang kamu berikan itu karena ketidaktahuanmu. Maka supaya tidak kontraproduktif, ikuti aja dulu berapa lama, 3-2 bulan, sama banyak bersilaturahmi dengan senior-seniormu ya. Jadi jangan kok gini kok gitu, kok gini kok gitu. Ya memang begini dan memang begitu kok itu ya. Itu untuk Kang Mas Rizal Muhammad dari Jombang, tempatnya orang-orang pintar. Jombang. Oh ya, sedikit tambahan. Kami dapat wakop itu dari Pak Dr. Karyanto yang sekarang sudah berusia lanjut, tidak biasanya selalu menemani aku dakwah lapangan ya. Karena sudah lanjut, sudah sekarang jalan aja sudah harus lambat ya. Ketika dulu masih sehat, masih bisa bawa setir mobil ya, sering main ke sini ya. Ketika Ranti masih TK itu, sekarang sudah nggak kemana-mana. Dan sudah tidak lagi kita libatkan dalam penanganan kasus pemurtadan di lapangan ya, karena usianya sudah lanjut. Artinya kita perlu belajar dari beliau yang mewakafkan tanah ini. Semangat dakwahnya itu tetap tumbuh. Sekarang sudah lanjut ya, padahal orangnya dulu itu atlet judo karena memang tinggi, besar, handsome gitu orangnya. Kapan-kapan tak kasih tahu fotonya ya. Kapan-kapan lah ya, insya Allah besok. Sepertinya aku punya fotonya ya. Bahkan aku ketika diskusi dengan dokter dari Helsinki itu ditemani beliau, tapi beliaunya tidak bisa lanjut sekarang karena ya sudah sepuh itu ya. Oke, nanti lain waktu tak kasih tahu fotonya dokter Karyanto. Terima kasih untuk Kang Mas Rizal Muhammad yang ada di Jombang. Kemudian Kang Mas Aljus Mas Duki nyimak Kaopat dari Bandung Utara. Oh, nomor 4. Atur nuhun Kang, atur nuhun sadayana. Salam Isra untuk yang ada di sana. Kita lanjutkan dari Bandung, kita ke Kang Yudi ada di Singosari ya, pintu masuknya Malang. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Iwak kelotoknya bau sampai sini Gus. Muantapol and bikin ewul itu luwe, lapar ya, bahasa Malang memang begitu ya, programnya begitu ya. Lah ya kan kita harusnya otak itu dipakai ya. Ikan kelotok sama sambal sama daun singkong aja nikmatnya seperti itu loh. Lah kok mereka yang bajingan di Jakarta sana, tapi nggak di Jakarta saja, sekarang di daerah juga ya, kok nggak malu korupsi uang rakyat itu loh. gue itu kadang-kadang heran gitu ya. Kita makan ya sambal ikan klotok, ikan asin ya, ada apa daun singkong apa dikulup gitu, itu sudah alhamdulillah sudah nikmat sekali. Lihat kok mereka ya yang bisa beli nasi Padang, bisa beli sate Madura, bisa beli segala macam coto Makassar tanpa korupsi loh. Karena gajinya sudah besar, semua fasilitas sudah ditanggung negara, bayar listrik, air, rumah tanggung negara. Masih korupsi itu loh. Itu otaknya miring mungkin ya. Orang makan sederhana aja nikmat kok. Karena ini nggak memenuhi standar ibadur rahman ini. Jadi pejabatnya bejat seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang nanti insya Allah kalau ada waktu kita akan bahas di politik embongan. Sekarang kan ketua dari sebuah lembaga ad hoc yang untuk mengawasi korupsi, ternyata dia juga melakukan korupsi. Coba gimana itu? Jadi kasusnya itu antara ex menteri pertanian dan ini bisa dibilang ex atau enggak karena masih tersangka. Ketuanya KPK ini itu kalau dalam perspektif pertarungan
kerajaan-kerajaan Jawa itu namanya Tiji Tibeh. Mati siji, mati kabeh. Itu. Sampio. Kalau kita catur itu begitu. Insya Allah nanti gue nggak janji ya. Kalau ada waktu mau kita ulas di politik embongan. Ya. Oke. Begitu berikutnya Kang Yas Rizal. Assalamualaikum Gus, dari Lampung Barat hadir. Izin untuk menyimak, mudah-mudahan ilmu yang dikaji semakin bertambah. Amin amin ya rabbal alamin. Wah, jauh ya, kita terbang dari Singosari ke Lampung Barat. Gue Lampung Barat kagak ngerti. Zaman gue masih 3, masih Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Selatan. Sekarang ada Lampung Barat, ada Lampung Timur. Lampung Barat itu apa yang mau ke Rumbia itu kah ya? Oke, tapi apapun adanya kita tetap Lampung. Bumi sai kakayara, ya. Tanah Lampung yukidai, bumi sai kaya raya. Jadi orang Lampung itu nggak bisa bilang R. Seperti orang Jepang, Bismillahirrahmanirrahim. Orang Lampung, saudara kita di Lampung nggak bisa bilang R. Ya. Jadi dulu guru bahasa Inggrisku itu Pak Sueb itu natif Lampung, jadi kalau ngajar tuh kita kadang-kadang ya senyum tapi kita tahu aja lah maksudnya ya. Bilang pagar tuh nggak bisa, pagar. Tanjung Karang nggak bisa, Tanjung Karang. Mau kemana? Mau ke Tanjung Karang. Nggak bisa bilang R. Sama dengan orang Jawa, nggak bisa bilang B. Mau kemana? Mau ke Bali, kagak ada. Dalam kamus Jawa Bali itu kagak ada. Yang ada Bali. Katinang di Katinang Bali. Nanti ke orang saudara kita Bali, dari Bali gitu juga nggak bisa bilang T, bilangnya T. Itulah kekayaan budaya-budaya kita sebagai bangsa ya. Ada Lampung, ada Jawa, ada Bali, nanti ada lagi Maluku, Ambon, Makassar, Bugis ya. Terus kalau di Kalimantan tuh ada Banjar, ada Aceh, Batak. Macam-macam, semua punya karakteristik sendiri-sendiri ya. Kalau Lampung Barat ini gue belum tahu, belum pernah ke sana. Maybe sometime kalau ke Lampung kita bikin kajian ya di sana ya, di Lampung Barat ya. Lampung Barat salah satu kota yang aku singgahi dan pintu gerbangnya adalah lafaz la ilaha illallah. Tetapi salah satu daerah yang tingkat kriminalitasnya juga tinggi. Kagak nyambung, gue heran. Ibadur Rahmannya Kemenong. Iya Zal ya, kan begitu kondisinya Zal. Ya Rizal ya. Yuk kalau mau kalau sekarang sebutnya kan Bandar Lampung tuh, tapi kalau kami dulu nyebutnya itu Tanjung Karang. Yuk dari pertigaan kalau ke kiri ke Bakauni, kalau terus ke pintu gerbang masuk ke kota itu kan ada. Kamu lihat tuh, baca itu, di atas itu. Pintu gerbangnya itu kan ada tertulis lafaz la ilaha illallah itu. Ya. Cuman tingkat kriminalitas di sana cukup tinggi. Ini yang harusnya apa? Kapoldanya turun tangan. Karena dia yang kita bayar untuk menciptakan keamanan. Oh, menciptakan lagi. Menghadirkan keamanan. Kapoldanya seharusnya. Kan dibayar oleh rakyat. Tapi ya kembali itu tadi, Ibadur Rahman enggak Kapoldanya. Ya kita doakanlah semoga Ibadur Rahman. Ya, you jangan pura-pura Rizal. Gue tahu Lampung. Ya, gue tahu demografinya, sosiologisnya gue tahu. Kalau peta mungkin sekarang berubah. Ya. Jadi kalau Lampung yang di selatan itu Hagadipa. Nanti yang agak naik sana Haga di Kedau gitu. Ya. Oke. Kita lanjutkan Kang Mas M Iksan dari Lampung. Kang Mas M Iksan panjenengan tinggal di mana ya? Tolong dikonfirmasi dong, gue lupa ini. Ini jagoan kita Kang Mas M Iksan. Menit 21 ada yang komentar dengan nama penyambung lidah Kiai Sadra. Kiai Sadra itu nama seorang penyebar agama Kristen Jawa. Mungkin suatu saat harus diulas agar saudara Muslim Jawa tidak mudah tergelincir.
usulan yang bagus dari jagoan kita Kang Mas Iksan ya tentang Kiai Sadra ya. Maybe sometime bisa ya kita carikan waktu nanti di akhir pekan ya. Yang kalau akhir pekan ini kita masih akan melanjutkan tentang Hong wilaheng sekaring pawono langgeng ya. Insya Allah kita akan melanjutkan itu karena itu juga bagus sekali sebagai budaya ya. Oke, Kang Mas M. Iksan, nanti kalau aku lupa boleh diingatkan ya tentang gimana sejarahnya Kiai Sadra. Jadi ini Kiai Sadra ini misionaris kontekstual. Ya, kontekstual. Dia masuk ke budaya. Ya, itu namanya misionarisnya kontekstual. Kalau yang di TV-TV itu sampai sesama Kristen sendiri memberikan kritik ya. Kan ada yang dulu itu di TV-TV itu perempuan yang pakai bahasa Inggris gitu. Yang ngoceh gini pakai bahasa Inggris ya apa namanya? Gue dengar dari pengkritik saudara kita yang Kristen, jadi Kristen mengkritik Kristen. Memangnya Kristen itu berbasik dari bahasa Inggris. Ya, memangnya Yesus tuh menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi memang beda ya. Ya. Artinya apa? Kalau di dalam Islam itu original bahasa tetap terjaga. Dia ngomong bla 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 bla, tapi ketika membaca literatur dia tetap hadirkan bahasa originalnya. Nah, itu enggak misionaris dari barat, tuh orang barat bule cewek ya. Nggak tahu, mungkin lu ingat siapa itu namanya. Itu kan pakai bahasa Inggris terus dikritik sesama Kristen. Emangnya Yesus pakai bahasa Inggris apa? Gitu. Ya, oke. Lah kalau Kiai Sadra ini enggak, dia kontekstual, masuk ke budaya. Ya. Oke. Aku minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Momoy lagi tidur di samping. Dia tadi malam begadang, jadi ngantuk. Biasanya ganggu gue ya, naik-naik buku kertas sembarang dicakar-cakar. Ini dia lagi tidur di samping. Oke, berarti kita lanjutkan kajian kita ya. Insya Allah akan kita selesaikan sehingga kita besok bisa bahas keledai. Keledai selesai, kita bahas kera. Kenapa Bani Israel mendapat julukan kera? Dan kera yang bagaimana itu harus kita pahami secara tepat ya. Oke, kemarin sampai di ayat 63 ya, aku review sejenak. Adapun hamba-hamba, aku ikut depak dulu ya. Tapi kalian mengerti lah ya, aku ikut depak dulu ya, karena aku juga jadi canggung ya. Nanti kalau dia bisa kita toleransi ya kita toleransi, tapi kalau ada terjemahan yang harus kita dekonstruksi, kita dekonstruksi. Tapi selama ini terjemahannya masih lumayan ya. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, ya. Jadi dia, aku tulis di sini ya. Ini sebetulnya kan Quran surat Al-Furqan ya, pembeda. Asik ya, pembeda. Jadi sifat-sifat Ibadur Rahman itu membedakan antara yang iman dan yang kafir gitu. Pembeda dia, membedakan ya. Surat yang ke-25 ya. Ini yang kita diskusikan sekarang 63 ya. Ayatnya yang 63 ya. Yang ini ya 63 sampai 77 nanti. Semoga kita bisa selesaikan ya. Oke, yang pertama. Adapun hamba-hamba Tuhan yang pengasih itu ya adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Ya. Apa? Rendah hati. Bukan rendah diri, rendah hati. Ya. Rendah hati. Oke. Kalau ketemu orang goblok, orang bodoh, orang bloon, orang plonga-plongo ya, ngatain kita atau komentar tentang kita ya, itu nggak terlalu dihuraikan, diabaikan saja, lalu mengucapkan salam aja, dikasih salam aja. Untuk mereka yang jahil ya,
Jahil itu goblok, bodoh, tolol, cengok. Apa lagi? Lolak-lolak. Tuh dia ya. Oke. Sekarang yang 64. Dan orang-orang yang subhanallah. Bisa nggak kita memenuhi ini? Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Apa? Tahajud. Dalam bahasa lainnya Qiyamul Lail. Qiyam itu bangkit, lail malam, bangkit di tengah malam. Tapi bukan bangkit berpipis, pipis ke toilet terus balik tidur lagi, bukan begitu. Secara bahasa sih memang itu Qiyamul Lail, bangkit juga. Itu secara etimologi, tapi secara terminologi Qiyamul Lail itu adalah sholat tahajud ini, sholat malam. Ya, makanya kemarin aku, Cak Mat, Gusur itu diskusi panjang tentang sholawat. Meskipun kami telah habis-habisan mendiskusikannya berseri-seri, ya, karena sholawat itu dipahami sekarang itu memang ada juga yang suruh membaca sholawat, tapi bukan sholawat itu semua disuruh membaca sholawat. Beda, kita diperintah bersolawat sama diperintah membaca sholawat itu kan beda. Kalau di Al-Quran itu kita disuruh bersolawat, bukan disuruh membaca sholawat. Dan aku sudah jelaskan sholawat itu apa? Mendukung, dukungan. Ya, Allah dan malaikatnya mendukung Kanjeng Nabi. Kamu kalau kamu umatnya Kanjeng Nabi, dukung nabimu dan berislamlah kamu seislam-islamnya. Nabi sudah kagak ada, apanya yang didukung? Kegiatan dakwah. Jadi setiap kamu mendukung kegiatan dakwah, ya, itu sama dengan kamu mendukung para nabi, karena pelaku-pelaku dakwah itu melanjutkan perjuangannya Nabi kita, Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi otak itu begitu, cara cara berpikirnya begitu, ya. Karena apapun yang kamu miliki itu kan sebetulnya bukan punya kamu. Kita sudah bahas di kajian ketika atau kal kausar pasol lili robi kawanhar. Kausar, kamu sudah diberi kausar, kenikmatan dunia, harta benda segala macam. Maka gunakan itu untuk mendukung, untuk soli, bukan sholat Idul Adha. Soli itu mendukung. Caranya gimana? Wanhar. Nah, masalahnya wanhar itu diterjemahkan menyembelih. Enggak, itu menyisihkan. Bukan mengorbankan. Terus itu kan dipahami salah. Jadi kalau Idul Adha, sholat Idul Adha terus nanti berkorban, enggak. Korban itu ya korban bahasa Arabiunya. Kalau wanhar itu menyisihkan. Jadi apa yang kamu miliki, lu lahir kan kagak pakai celana, kagak pakai apa-apa. Lu sekarang punya deposito 1 M, punya rumah 1 M, punya mobil 0,5 M. Punya tanah ini berserakan kemana-mana. Itu kautsar yang Allah berikan sebagai titipan kepada kamu. Nah, dengan kautsar itu kamu mendukung. Ya, pasoli itu bukan sholat, mendukung apa? Dakwah. Caranya gimana? Dari yang kamu dititipi kautsar itu, kamu sembelih, kamu sisihkan. Enggak semua. Yang namanya menyisihkan itu mesti lebih sedikit dari apa yang ada. Untuk apa? Untuk sholawat, mendukung. Cuman masalahnya terjemahan kita itu sudah dibelokkan. Seolah-olah ina atau nakal kausar itu tentang sholat Idul Adha dan kita membeleh korban. Nggak begitu, bos. Ya, itu tentang dukungan kita terhadap dakwah. Ya, makanya otakmu setelah ngaji di sini jangan goblok, harus pinter. Allah tidak minta semua. Sisihkan. Kalau kamu punya 1 M, enggak 1 M semua diminta, enggak. Sisihkan sebagian untuk bersolawat. Dukung lembaga-lembaga dakwah yang ada. Mana aja yang ada sakarepmu. Mati juga gak kamu bawa kok. Kamu kan lahir telanjang. Nanti mati paling pakai kain kafan. Dan kain kafan itu tidak ada sakunya.
Tuh otakmu buka. Kain kapan nggak ada sakunya. Jangankan 1 M, 1000 aja nggak bisa kamu masukkan ke dalam saku. Karena kain kapan nggak ada sakunya. Itu kalau orang cerdas ngerti maksud gue. Ya, ngerti? Ngerti nggak ini? Kamu nggak punya malu, nggak pernah bersolawat untuk agamamu. Allah kan minta semampu kamu, nggak di luar kemampuanmu. Semut ya semut, kecil sumbangannya. Gajah ya gajah, proporsional, besar sumbangannya gitu. Tapi kalau dapur bejat, nggak punya malu ya kamu diem aja. Ya, nah kemarin kami mendiskusikan sholawat itu dalam waktu yang juga panjang. Karena kita itu sebetulnya disuruh membaca sholawat atau disuruh bersolawat itu beda. Akhirnya kita mengetahui antara terminologi dan etimologi itu memang kadang-kadang nggak ketemu. Sama seperti di sini, ya di surat yang 64 ini, aduh sepertinya nggak selesai nih, ini sudah 50 menit ya. Di surat 64 ini ya, dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri ya. Waladina yabituna lirabbihim sujadau wa qiyamah. Jadi kiamah itu bangkit. Kapan Islam mau kiamah kalau generasinya nggak mau studi, nggak mau belajar? Nggak bisa kiamah terus, kita dijajah terus. Kiamah itu bangkit ya. Ya. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Kiamah, bangkit maksudnya bersujud ya, bangkit gitu ya. Repotnya kita juga menghabiskan waktu tapi nonton bola. Repot kadang-kadang. Ya nggak apa-apa lah nonton bola, tapi coba luangkan waktumu. Ada alokasi waktu yang nggak bisa diganggu untuk kamu qiyamul lail. Ini loh, qiyamul lail. Ini kalau secara etimologi ya qiyam itu bangkit, ya bangkit. Jadi kiamat tuh hari kebangkitan, bukan sa'ah. Ini harus paham, sudah ngaji di sini kiamat jangan bilang sa'ah, sa'ah bilang kiamat. Kacau itu terjemahan depan. Ya, bangkit. Lail itu malam. Atau kita sebut dengan tahajud. Ya, qiyamul lail. Qiyamul lail secara etimologi ya ini bangkit di tengah malam. Jadi kalau kamu terjaga, ngelilir kata orang Jawa. Ngelilir, terjaga, terus kebelet pipis. Kamu pergi ke jeding, ke kamar mandi, kamu pipis. Nah, setelah itu selesai, kamu balik tidur lagi. Ya kamu secara etimologi sudah qiyamul lail. Karena sudah bangkit ya di tengah malam. Tapi itu secara etimologi, secara lugotan. Secara terminologi belum. Terminologinya ini yang dimaksud qiyamul lail adalah kamu bertahajud sholat. Itu goblok. Ngerti nggak gue? Utakmu buka aja nggak goblok gue. Ya. Sholat malam. Itu maksudnya. Jadi memang antara terminologi dan etimologi itu harus dipahami. Begitu juga sholawat. Kita pahami secara terminologi atau etimologi itu beda ternyata. Sama seperti ini. Jadi kalau kamu berpipis malam-malam terjaga dan sedikit ya secara etimologi ya sudah qiyamul lail. Tapi bukan itu. Karena kita melihat dari terminologinya. Artinya sholat tahajud di malam hari. Ya. Oke. Aku bacakan lagi ya. Waladina yabituna lirabbihim sujada wa qiyamah. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Rabb mereka dengan bersujud dan berdiri, bangkit maksudnya ya, atau sholat tahajud ini. Aku tidak bisa memenuhi janjiku, harusnya aku selesaikan sampai yang ke-77, ternyata mentok sampai yang di
64. Nggak apa-apa ya, slowly ya. Yang penting kita juga nggak dikejar target. Kecuali syuting, bikin film, bikin sinetron ya. Dikejar target ini episode berapa. Di sini enggak. Kita enjoy saja, kita nikmati. Yang penting ada yang masuk dalam otakmu sebagai kesadaranmu beragama. Nah, seperti yang ditulis oleh soleha kita dari Bogor atau dari mana namanya gue lupa, sorry banget gue lupa karena banyak sekian nama harus gue ingat, kadang-kadang ada yang lupa. Supaya kita menjadi yang awalnya Islam kebetulan menjadi Islam betulan dengan cara apa? Studi. Nah, sekarang studi itu kita sudah mengerti ibadur rahman. Pertama, rendah hati, ya. Berikutnya, kalau ketemu orang jahil, orang goblok, orang pekok, orang mengong, kasih salam saja, nggak usah dilayani. Kedua, qiyamul lail. Ya, kita ambil terminologinya apa? Bertahajud, sholat malam. Ini lain lagi dengan sholat 5. Lain, banyak sholat. Ini qiyamul lail, ini bukan sholat 5. Nah, kita harus tahu sholat itu macam-macam, sholat 5 ya. Itulah ya, sehingga dia bisa disebut ibadur rahman. Oke. Sementara berhenti di sini, insya Allah besok apa? Besok sudah sabah ya. Ya kita lihat lah ya, besok atau Isnain ya, karena akhir pekan biasanya kita cari yang ringan-ringan ya. Sampai di sini dulu ya. Aku nggak bisa memenuhi target yang sudah aku ucapkan ke 77 ya, ternyata sudah 1 jam kurang 4 menit, bahkan kurang 3 menit ya. Oke. Sampai di sini dulu, insya Allah nanti kita lanjutkan ya di waktu-waktu yang akan datang. Oke. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, jaga imanmu dalam bingkai keindahan Islam. Letakkan dia dalam hatimu yang paling dalam. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita. Oke. Semoga mendapatkan keberuntungan ya. Keberuntungan untuk kita semua yang ngaji di sini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Keberuntungan tentang apa? Kesehatan yang prima dan rezeki yang barokah. Ya, oke. Matur nuwun atas waktu yang dialokasikan ngaji bareng Gus Betik di sini ya. Salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.